Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya, terus? Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Terus? Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus dua-dua. Mendengar perkataan itu, Mendengar perkataan itu, terus? ia menjadi kecewa. Ya. Ia menjadi apa? Ia menjadi kecewa. Terus? Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Jadi kenapa dia kecewa? Karena dia ternyata orang yang terikat dengan harta. Bahaya loh ini. Punya harta gak salah sebenarnya. Tapi kalau hatimu terikat pada hartamu, kamu sudah bermasalah. Saudara, harta gak harus banyak, maka hati kita jadi terikat. Sekali lagi, harta gak harus banyak. Gak harus wah, baru hati kita baru terikat. Cinta uang tidak harus banyak dulu duitnya baru dia cinta uang. Bahkan orang miskin pun banyak yang cinta uang. Nah, saudara tahu apa yang membuat orang bisa kecewa? Ternyata keterikatan kepada uang. Mamon. Dosa cinta uang ini mana kita anggap lagi sebagai dosa. Bahkan kita akan bangga dengan orang kalau dia sudah cinta uang. Iya kan? Pokoknya kerja, cari uang banyak-banyak. Dan hidup itu untuk cari uang. Dan kita akan memuji dia, pintar dia cari duit. Lihai dia, jago dia. Bahkan kita akan bangga kalau orang udah jadi kaya. Dan kita gak akan pernah istilahnya nih ya, ini kekayaan dari mana? Hasil yang benar atau hasil tipu-tipu. Dan sekarang lihat saudara, yang penting gua kaya. Yang penting gue hidup mewah. Kan itu sekarang pola pikir manusia. Keterikatan kepada mamon ini sudah nggak dianggap aib di dunia ini. Bahkan itu dianggap sebagai sesuatu prestasi, keberhasilan. Ya, jangan-jangan kita pun masih terikat dengan dosa itu. Kalau masih terikat, tidak menutup kemungkinan satu waktu akan kecewa. Ketika diambil itu dari kita, bagaimana kita meresponi? Bagaimana reaksi kita ketika apa yang ada pada kita diambil? Ayub adalah seorang pribadi yang jelas-jelas merdeka dari mamon atau dari roh cinta uang. Saya tahu ketika semua diambil hartanya, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata, dan dalam hal itu Ayub tidak berdosa. Padahal semua kekayaannya diambil daripadanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Orang muda itu kenapa akhirnya menjadi kecewa pada Tuhan dan tidak lagi mengikuti dia? Karena terikat. Jelas tadi dikatakan sebab banyak hartanya. Padahal dia orang percaya sama Tuhan. Siapa bilang dia bukan umat Tuhan? Siapa bilang dia tidak di gereja kalau hari Minggu kalau istilah kita sekarang? Siapa bilang dia bukan orang percaya? Orang percaya. Makanya dia bilang apa yang mau kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Betul tidak? Jadi percis hidupnya sama kayak hidup kita juga. Walaupun dia percaya sama Tuhan. Hatinya masih lebih terikat kepada mamon daripada kepada Tuhan. Hatimu lebih terikat kemana? Kalau hatimu lebih terikat kepada yang lain daripada kepada Tuhan, itu sudah sama dengan berhala. Dan Tuhan mau melepaskan kita dari semua apapun yang mengikat kita. Lebih daripada terikat kepada Tuhan. Kita harus lebih terikat kepada Tuhan dari kepada apapun yang ada pada kita. Katakan amin. Termasuk jangan sampai lebih terikat kepada orang tuamu daripada Tuhan. Jangan sampai lebih terikat kepada istrimu, kepada suamimu daripada kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata apa? Jika engkau mengasihi istrimu, mengasihi orang tuamu, sanak saudaramu, lebih daripadaku, kau tidak layak jadi muridku. Jangan menjadi lebih terikat kepada hartamu daripada kepada Tuhan. Jangan menjadi lebih terikat kepada apa yang ada padamu daripada kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau tidak nanti saudara, kita akan berujung dengan kekecewaan. Bahkan jangan terikat kepada kepentinganmu sendiri, harga dirimu.
Biar jangan kecewa. Jadi kalaupun orang menginjak harga dirimu, kita bisa lempang-lempang aja melangkah dan tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Dan baru akan kelihatan dan ketahuan ketika apa yang ada pada kita diambil. Baru di situ akan kelihatan berkualitas atau tidak iman kita. Waktu Tuhan meminta Ishak kepada Abraham, dari situlah kelihatan bahwa Abraham memang memiliki iman yang teruji dan berkualitas. Dan dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya Ishak menjadi korban sembelihan. Sembelih loh. Walaupun gak jadi ya, karena dilarang Tuhan. Karena dibatalkan oleh Tuhan. Tapi dari pihak Abraham tidak ada niat untuk membatalkan korban itu. Bahkan dari Abraham tulus dan rela untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran setelah disembelih. Dan buat Abraham tidak ada yang lebih mengikat di hatinya selain daripada Tuhan. Itu sebabnya seringkali Tuhan uji imanmu. Seolah kau dibuat terpisah dari keluargamu. Seolah kau dibuat terpisah dari ayah ibumu. Seperti akan kehilangan mereka selama-lamanya. Seperti saya pun pernah alami. Dan semua kita pasti akan mengalami itu. Tapi tergantung bagaimana reaksi kita. Bagaimana kita merespon itu semua. Andai kata Abraham tidak rela meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya, dan tanah kelahirannya, gak akan pernah dia disebut sebagai bapak orang percaya. Dan kita ini sedang meneladani iman Abraham loh. Katakan amin. Jadi jangan katakan kamu adalah anak Abraham jika kamu tidak meneladani iman Abraham itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Kalau kamu adalah milik Kristus, orang yang sungguh percaya pada Yesus, terus maka kamu juga adalah keturunan Abraham ya. dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kamu disebut keturunan Abraham secara rohani, artinya kamu memiliki warisan iman Abraham. Kamu dan saya hidup dengan iman Abraham. Dan iman Abraham itu dimulai dari meninggalkan rumah bapa, sanak saudara, dan tanah kelahiran. Harus putus di situ, tali pusar. Baru kita dilahirkan dengan iman dalam kerajaan Allah. Katakan amin.